Sobat RRI, selamat datang di podcast Visualisasi Bangsa, ruang inspirasi dari kami, peserta Latsar CPNS RRI untuk bangsa dan tanah air tercinta. Hari ini kita akan ngobrol dengan tema visualisasi bangsa. Bagaimana sih kita memandang Indonesia, mencintainya, dan berkontribusi untuk masa depannya? Perkenalkan, saya Kartika, asal saya dari Malang, tentunya dari Pulau Jawa ya. Sesuai dengan background belakang saya, dengan salah satu budaya khasnya yaitu wayang. Kebetulan saya menjabat sebagai peranata siaran alih pertama dengan penempatan di RRI Banten. Oh iya pendengar, di sini saya juga tidak sendirian, sudah ada keempat rekan saya yang saat ini juga menempuh Latsar CPNS RRI. Yuk langsung saja kita sapa mereka ya. Boleh nih, yang pertama dari Kak Made terlebih dahulu. Silakan Kak Made. Halo semua, perkenalkan nama saya Nimade Sarani Utami, asal saya dari Bali. Saya formasi teknik siaran ahli pertama untuk RRI Denpasar. Halo Kak Made. Oke. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke Kak Azri. Boleh nih Kak Azri nih. Halo semuanya, perkenalkan nama Halo. saya Muhammad Azri Pradipta Dwinanda. Saya berasal dari Bengkulu. Untuk formasi saya adalah teknisi siaran ahli pertama dan untuk penempatan saya di RRI Bengkulu. Oke, jadi yang di belakang itu kabar apa nih Kak Azri nih? Boleh nih. Ini bunga khas dari Bengkulu, Kak. Bunga Rafflesia namanya. Bunga Rafflesia Arnoldi. Apa pacarnya juga dikasih bunga ini, Kak? Oh, nggak cocok, Kak, kalau dikasih untuk pacar, Kak. Nah, selanjutnya kita beralih ya, Kak, ke Kak Mustika Utami. Silakan, Kak. Halo teman-teman, nama saya Mustika Utami, asal daerah dari Riau. Formasi jabatan saat ini Pranata Siaran Alih Pertama dan penempatan di RRI Singaraja. Mantap. Berarti itu ya sengaja merantau ya, Kak ya? Mm, Iya betul. Kalau boleh tahu tarian yang di belakang itu apa sih, Kak? Oh, tariannya namanya tarian Pasombahan. Pasumbahan. Itu punya arti nggak Ya, kira-kira, Kak? eh, persembahan untuk biasanya tamu-tamu yang datang. Hmm. Wah, menarik ya. Lanjut yang terakhir nih. Ada Kak Marlex. Silakan Kak Marlex. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Marlex Frilando Payara, bisa dipanggil Alex, eh, formasi teknisi siaran di RRI Ambon. Terima kasih. Oke, terima kasih ya rekan-rekan sekalian yang telah memperkenalkan diri. Nah, kita akan lanjut ke sesi berikutnya terkait apa sih visualisasi bangsa menurut kalian. Aku mau ke narasumber pertama nih, ada Made. Menurut kamu, apa sih visualisasi bangsa itu? Kualitas bahasa untuk kita itu tidak hanya terkait infrastruktur, tapi juga pelayanan dan juga pembangunan yang secara idealnya itu berdasarkan asas Pancasila. Kemudian untuk membentuk Indonesia yang maju, aman, dan sejahtera kita. Iya, jadi kalau aku simpulkan ya, Kak Made ya, jadi yang disebut dengan visualisasi bangsa itu bukan hanya soal fisik ya, tetapi juga mental yang bagus dari ASN-nya, begitu ya, Kak Made ya. Dong, ya, kalau Mm-mm, mm-mm. Nah, selanjutnya aku beralih ke Kak ke kakak yang satu ini, yaitu Kak Azri. Nah, Kak Azri, bagaimana kamu melihat peran kita sebagai ASN, terutama sebagai pelayanan publik ya, dalam mewujudkan visualisasi bangsa itu? Nah, boleh nih. Baik, Kak. Kalau menurutku, peran kita sebagai ASN ini sangat krusial karena kita itu wajah pertama yang dilihat masyarakat saat berhubungan dengan negara. Visualisasi Indonesia yang adil, transparan, dan melayani hanya bisa tercapai jika kita sebagai ASN mencerminkan nilai-nilai itu dalam setiap tindakan, dari cara kita bekerja, bersikap, hingga mengambil keputusan. Kalau ingin Indonesia berubah menjadi lebih baik, maka perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri.
Wah, iya bener banget ya Kak ya. Jadi kan ASN itu seharusnya bisa menjadi teladan ya, karena kan ASN itu adalah benchmark dari nilai-nilai PNS seperti itu ya. Jadi kita harus memberikan contoh yang positif, terutama bagi generasi bangsa yang sudah tumbuh maupun yang akan tumbuh. Begitu ya Kak ya. Betul, Kak. Nah, berikutnya aku akan menuju ke segmen selanjutnya, yaitu dengan tema Bangga Jadi Bagian dari Indonesia nih. Nah, pasti dari kakak-kakak ini bangga kan menjadi bagian dari Indonesia? Bangga Bangga dong. dong. Sangat bangga, Kak. Bangga Bangga. dong. Nah, aku pengen beralih ke Kak Mustika nih. Nah, Kak Mustika, apakah udah lama nih jadi orang Indonesia? Sudah lama, sudah 30 tahun. Udah melalang buana juga ya, Kak ya? Iya, betul-betul. Nah, di sini boleh dong Kak Mustika ceritain momen yang bikin kamu itu bangga jadi orang Indonesia. Jadi seperti momen yang paling berkesan atau momen terbaik seperti itu. Mm. Momennya itu eh, ya karena udah melalang buana kemana-mana ya. Alam Indonesia itu bagus banget. Jadi banyak banget eh, aku tuh bangga banget sama Indonesia mulai dari filmnya, musiknya, alamnya, budaya, suku, ras, agama, warna kulit, serta juga bahasa yang beragam gitu. Iya, bener ya Kak ya. Karena dengan adanya keberagaman itu semakin menguatkan solidaritas kita ya. Mm. Betul. Contohnya Kak Made dari Bali, terus lalu ada Kak Azri dari Bengkulu, Kak Mustika dari Riau, dan juga Kak Marlex dari Ambon ya. Seperti itu. Jadi secara tidak langsung kita itu menerapkan Bhinneka Tunggal Ika ya Kak ya. Iya. Selanjutnya di sini aku akan beralih ke Kak Alex nih. Nah, Kak Alex pasti bangga juga kan jadi orang Indonesia. Heeh. Oh, bangga banget, bangga banget. Bangga banget nih. Nah, gimana nih cara Kak Alex mengampanyekan rasa bangga berbangsa ini tuh ke orang sekitar ya? Menularkannya ke orang sekitar itu punya resep nggak? Heeh. Menularkan rasa bangga, kecintaan ke orang sekitar bisa lewat hal-hal kecil tapi konsisten. Misalnya menghargai produk lokal, berbicara positif tentang bangsa Indonesia, aktif di kegiatan sosial. Karena aku sangat percaya bahwa dengan mencintai bahasa Indonesia bukan cuma lewat kata-kata, tapi kita harus dengan juga tindakan. Oke, mantap nih. Nah, ini masih ada hubungannya dengan Kak Alex nih. Aku masih coba untuk menggali lebih lanjut ya. Nah, menurut Kak Alex sendiri, kan cinta tanah air nih dengan melakukan hal-hal yang positif. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai profesi Kak Alex sendiri itu seperti apa sih, Kak? Boleh. Untuk kehidupan sehari-hari dan sesuai dengan profesi, karena saya teknisi siaran ya, dan kebetulan Ambon atau Maluku merupakan daerah kepulauan, jadi yang bisa kami maksimalkan ialah jangkauan untuk di semua pulau yang jauh, karena Maluku juga daerah 3T yang cukup tertinggal. Jadi informasi itu sangat penting sehingga masyarakat dimanapun itu tahu bahwa pemerintah hadir, dan lewat RRI juga, lewat pekerjaan kami juga, kami bisa menyuarakan suara dari masyarakat kepulauan untuk sampai ke pemerintah. Itu bentuk kecintaan yang bisa mungkin dilakukan sehari-hari dalam pekerjaan. Wow, pandangan yang menarik ya. Meskipun tergolong dengan 3T, tapi itu tidak menyurutkan niat Kak Alex untuk tetap menyediakan siaran yang jernih kepada masyarakat. Begitu ya, Kak Alex Iya, ya. Mm. iya, Dan Mbak. juga berusaha untuk menyampaikan informasi karena memang ciri-ciri tempatnya yang kepulauan gitu ya, Kak Alex ya. Mm. Benar sekali. Nah, berikutnya dengan profesi yang sama nih, aku akan beralih ke Kak Azri terlebih dahulu. Cinta tanah air yang bisa dilakukan di Satker dan sesuai profesi itu seperti apa sih, Kak? Boleh nih. Baik, Kak. Kalau menurut saya, bentuk cinta tanah air itu nggak selalu hal besar tadi, kata kayak Kak Alex, hal-hal kecil saja. Mm-mm. Seperti mulai dari disiplin kerja, nggak buang sampah sembarangan, menggunakan produk buatan lokal, sampai bersikap ramah dan jujur, itu semua bentuk cinta yang nyata. Oh iya, jadi ini tuh lebih ke arah sikap
secara umum ya Kak ya, seperti disiplin kerja, nggak buang sampah sembarangan, menggunakan produk buatan lokal. Nah, kalau semisal dihubungkan dengan profesi Kakak, seperti apa nih? Boleh? Ah, Salah satu bentuknya itu Kak, pas kerja kita nggak datang terlambat, pekerjaan mm-mm. diselesaikan, seperti itu Kak. Hmm. Oh iya, pandangan yang positif ya dari Kak Asri. Nah, sekarang aku beralih ke Kak Made nih. Kak Made, dalam siaran pasti memiliki bentuk kecintaan tanah air ya. Nah, jika dikaitkan dengan profesi Kakak, bentuk kecintaan tersebut seperti rela berkorban itu seperti apa Kak? Gitu, untuk menunjang siaran. Ah, Oke, untuk kami dari teknik sendiri itu siap sedia untuk melayani pendengar dari jam 5 sampai jam 12, dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Itu kami memastikan untuk siaran kami itu akan berjalan dengan lancar sehingga pendengar itu selalu mendapatkan informasi ataupun berita terupdate melalui kanal radio RRI. iya, baik. Karena memang sesuai dengan slogan RRI ya, sekali di udara, tetap di udara. Jadi meskipun banyak halangan, tetap berusaha menyediakan saluran-saluran yang jernih dan siaran-siaran yang informatif ya. Dan juga yang perlu kita ketahui adalah informasinya itu harus kredibel gitu ya. Rekan-rekan sekalian ya. Oke. Nah, berikutnya yang terakhir nih dari Kak Mustika. Kak Mustika ini kan berprofesi sebagai atau menduduki jabatan sebagai peranata siaran ahli pertama. Bagaimana sih bentuk aplikasi Cinta Tanah Air ya sesuai profesi itu dan kemudian diterapkan di saat kerja begitu, Kak? Mm-mm. Oke, kebetulan saya di pemberitaan Hmm. menyampaikan berita yang faktual, netral, dan terpercaya, mengedukasikan masyarakat dengan program-program yang mencerdaskan, terus terlebih lagi menangkal hoax dan disinformasi yang merusak persatuan bangsa. Wow, menarik ya. Dan di sini banyak pengetahuan yang saya dapat dari Kak Mustika, benar banget. Karena untuk mempertahankan pendengar dan menghindari konflik, kita harus mengecek kembali ya kebenaran dari berita tersebut. Dan juga kita tidak boleh menggiring opini yang justru bikin resah warga gitu ya, Kak Mustika Ya. ya. Eh, Nah, terima kasih ya untuk pendapat dari rekan-rekan sekalian. Di sini ada satu pertanyaan terakhir dan akan ditutup oleh harapan nih, satu kalimat dari rekan-rekan semua. Apa sih harapan yang kalian bayangkan terkait Indonesia di masa depan? Mulai dari Kak Made terlebih dahulu. Mm-mm. Harapan saya itu Indonesia itu menjadi negara yang adil, makmur, dan juga sejahtera. Oke, jadi memang dengan adanya keadilan, kemakmuran, dan setara itu bisa menunjukkan bahwa Indonesia maju ya. Nah, selanjutnya ada Kak Azri. Kak Azri, bagaimana nih pandangannya terkait Indonesia di masa depan? Kalau yang dari aku bayangkan ya Kak, di masa depan nanti Indonesia itu adalah bangsa yang besar karena kejujurannya, bukan hanya karena luas tanahnya. Benar, karena kan Indonesia itu kan terkait dengan negara kepulauannya ya, dan juga terkenal dengan kelautannya. Maka kalau bisa sih imbang ya, bukan hanya luas tanahnya aja, tapi juga kejujurannya, gitu ya Kak ya. Selanjutnya ada Kak Mustika. Bagaimana nih Kak Mustika pendapatnya nih? Indonesia yang kuat karena keberagamannya. Karena dengan keberagaman itu semakin bikin Indonesia itu unik ya, karena kan dunia mengenal Indonesia dengan keberagaman budayanya, gitu ya Kak ya. Benar-benar. Dan kekayaannya juga tentunya. Dan terakhir dari Kak Alex nih, menurut Kak Alex seperti apa Indonesia di masa depan bayangannya tuh? Bayangan aku dan harapan aku untuk Indonesia di masa depan ialah Indonesia yang disegani di seluruh dunia karena prestasinya. Iya, mari kita tunggu ya Indonesia akan menjadi negara yang maju dan tetap berprestasi seperti saat ini dan akan lebih baik selanjutnya. Nah, itulah Sobat RRI, obrolan inspiratif kita tentang visualisasi bangsa. Tentunya kita semua punya peran sekecil apapun itu. Sebagai generasi muda dan calon ASN, kita bisa menjadi obor perubahan yang menerangi jalan bangsa.
Karena cinta tanah air itu bukan sekadar kata, tetapi aksi nyata.